Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, jumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran yang sama, PPKN untuk kelas 12. Salam sejahtera dan sehat selalu anak-anakku semua. Dalam pertemuan kali ini, kalian sudah kelas 12 diajak untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia. Setiap negara mempunyai berbagai macam kebutuhan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi, tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sendiri. Negara pun memerlukan bantuan negara lain untuk memenuhinya. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara memerlukan pembiayaan. Istilah pembiayaan ini sangat erat kaitannya dengan keuangan negara. Anak-anakku sekalian, adapun untuk pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia kita tercinta, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pasal yang dijadikan pijakan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu pasal 23 ayat 1, ayat 2, ayat 3, di mana pasal 23 ayat 1 bunyinya seperti ini. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 2-nya masih pasal 23 menyebutkan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Adapun ayat 3-nya masih pasal 23 bunyinya, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Dan untuk rujukan yang selanjutnya yaitu pasal 23A. Pasal 23A bunyinya sebagai berikut. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23B bunyinya, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Yang terakhir, pasal 23D, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Jadi, pasal 23 ayat 1, 2, dan 3, pasal 23A, pasal 23B, pasal 23C, pasal 23D. Diingatkan untuk pasal-pasal tersebut. Adapun penjabaran dari pasal-pasal yang tadi dijabarkan menjadi ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh aparatur pemerintah negara Republik Indonesia. Di sini bisa dilihat ada beberapa penjabaran ketentuan-ketentuan mengenai keuangan negara Republik Indonesia 1945. Kalian bisa lihat di sini mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja negara. APBN menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Pembahasannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Berkaitan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diharapkan DPR memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat agar kepentingan dan aspirasi rakyat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Peredaran dan nilai mata uang harus berada di dalam kontrol pemerintahan. Permasalahan keuangan negara tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar saja, tapi diatur pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, penjabaran ketentuannya, negara mempunyai bank sentral yang mempunyai tugas dan kewenangan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Anak-anakku, selanjutnya, dari manakah sumber keuangan negara Republik kita? Ada banyak. Di sini kita bisa lihat sumber keuangan negara bisa didapatkan dari pajak, retribusi, keuntungan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan, hadiah dan hibah, dan penyelenggaraan undian berhadiah. Nah, ini sumber keuangan yang bisa merupakan pemasukan keuangan bagi negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya kita pahami siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara kita. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, terutama pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Jadi di sini Presiden menjalankan kekuasaan pengelolaan keuangan negara, punya hak untuk mengatur keuangan negara, di mana dimaknai bahwa Presiden di sini bisa mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara ini kepada Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinan lembaga negara, serta kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan keuangan negara hanya di tangan Presiden. Pengelolaan keuangan negara akan berjalan efektif, efisien apabila terdapat perencanaan yang baik. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan akan menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN setiap tahunnya. RAPBN ini kemudian diajukan kepada DPR, Presiden mengajukan RAPBN kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pendapat DPD, Dewan Perwakilan Daerah, untuk mata anggaran yang berkaitan dengan daerah. RAPBN yang telah disetujui oleh DPR kemudian menjadi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang dijadikan patokan oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah pembahasan ini semua, diharapkan kalian bisa memahami bahwa pengelolaan keuangan negara
menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 adalah Presiden dengan dilimpahkan kepada Menteri selaku pembantu Presiden dan dibahas terlebih dahulu dalam DPR dengan DPD. Demikianlah pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jangan lupa tetap semangat, sehat selalu, sejahtera sentosa. Dicukupkan sekian pertemuan kali ini. Hada wallahu yarana wa yahfadana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.